siang. Oh, Sofyan tadi kayaknya manggil aku ya? Oh iya, saya ada keperluan sedikit. Oh, oke. Ya, terima kasih ya Pak Sofyan sudah mau berbagi. Kira-kira apa sih mungkin tujuan Pak Sofyan cari saya? Saya ada masalah dalam pembelajaran Ya. tentang minat belajar siswa yang rendah. Kira-kira bisa dibantu. Minat belajar ya Pak Sofyan ya? Maksud gini, jadi permasalahan tujuannya Pak Sofyan ini nanti tujuan dari percakapan kita siang hari ini adalah mendapatkan solusi mungkin ya jalan keluar atas permasalahan itu yang Pak Sofyan sampaikan. Kalau boleh saya tahu apa yang menyebabkan Pak Guru punya pikiran bahwasanya minat anak-anak di kelasnya Pak Guru ini berkurang? Minat belajarnya berkurang atau menurun karena dilihat dari kehadiran siswa yang menurun. Jadi Pak Sofyan membuat kesimpulan bahwasanya minat belajar menurun karena kehadiran siswanya yang kurang ya. Terus kalau boleh saya tahu nih, apa yang sudah Pak Guru lakukan untuk meminimalisir kehadiran siswa tersebut? Saya sudah coba memanggil lewat perantara teman-temannya dari sekolah, tapi mungkin karena minat belajarnya rendah makanya anak-anak ini juga tidak datang ke sekolah. Jadi yang sudah Pak Sofyan lakukan adalah memanggil mereka ya melalui teman-temannya yang datang ke sekolah. Kemudian yang berikutnya, apa sih yang mungkin yang bisa ya atau yang menjadi apa ya yang menjadi solusi? Kira-kira Pak Guru punya solusi tidak untuk mengatasi masalah kehadiran siswa ini? Solusinya mungkin saya bisa merancang pembelajaran yang sedikit menarik supaya anak-anak bisa senang atau nyaman berada dalam kelas. Oke, baik. Jadi Pak Sofyan tadi menyampaikan bahwasannya masalahnya adalah minat belajar yang kurang. Kemudian Pak Guru punya solusi. Mungkin salah satu solusinya tadi adalah merancang pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak merasa nyaman ada di sekolah. Apakah ini Pak Guru akan mulai lakukan secara konsisten atau mulai kapan nih untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan ini? Mungkin secepatnya. Cepatnya ya. Ya. Kira-kira siapa yang Pak Guru akan ajak terlibat untuk melakukan aksi ini? Mungkin teman-teman kerja untuk sharing pembelajaran yang menarik seperti bagaimana. Kemudian selain itu nih, selain merancang pembelajaran, ada tidak hal lain yang ingin Pak Guru lakukan untuk menumbuhkan minat belajar dari siswa? Mungkin saya butuh kepala sekolah untuk memberi motivasi ke orang tua karena orang tua juga mungkin punya tanggung jawab juga di buat anak ini bisa ke sekolah. Karena sekolah butuh peran orang tua, mungkin perantara dari orang tua mungkin dari kepala sekolah. Jadi tadi rencana aksi yang Pak Guru ingin buat adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan kelas jawab ya dan kepala sekolah untuk mengambil orang tua. Kemudian yang berikutnya Pak Sofyan, kira-kira apakah menurunnya minat anak-anak datang ke sekolah ini hanya karena pembelajaran yang mungkin Pak Guru tadi sampaikan ulang hari atau mungkin ada hal lain yang bersifat eksternal dari apa ya faktor X dari apa yang mereka buat begitu?
mungkin karena ya faktor lain juga seperti faktor ekonomi. Jadi anak-anak ini sudah sampai tahap di mana mereka mencari uang, mereka tidak bisa mencari uang karena faktor tersebut, akhirnya semangat belajarnya juga menurun. Oke. Terus Pak Sofyan nih, apakah Bapak ada rencana untuk mungkin melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk mengatasi hal ini selain tadi melibatkan kepala sekolah? Mungkin saya akan pertimbangkan. Baik, saya tarik kesimpulan ya Pak Guru ya. Jadi tujuannya Pak Sofyan tadi ingin menemukan masalah dari menemukan solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Kemudian ternyata masalahnya adalah menurunnya minat anak-anak untuk belajar, dan Pak Guru sudah dapat solusinya ya. Ya. Tadi solusinya adalah sesuatu yang Pak Guru buat sendiri dan Pak Guru rencanakan. Kemudian bentuk tanggung jawabnya seperti apa nih? Misalkan dengan tadi yang Pak Guru katakan selama merancang pembelajaran ternyata itu juga belum berhasil, mungkin ada hal lain yang ingin Pak Guru lakukan gitu. Mungkin setelah tadi berkolaborasi dengan orang tua ternyata juga memberikan dampak yang tidak terlalu besar, mungkin ada hal lain yang ingin Pak Guru lakukan untuk mengembalikan minat anak-anak ini sehingga mereka bisa sepenuhnya hadir ke sekolah. Ya, untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Silakan satu anak maju bimbing kita berdoa. Siapa yang bisa? Mari teman-teman dan ibu guru sama pak guru, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Pembelajaran, Pak Guru ingatkan kembali kita punya kesepakatan kelas. Yang pertama, kita harus tertib di dalam ruang kelas. Tidak boleh bermain, harus tertib. Kemudian yang berikut, bagi yang mau bertanya atau berbicara silakan angkat tangan. Bisa? Bisa. Kemudian teman yang lain, setelah temannya berbicara, teman yang lain harus menjadi pendengar yang baik. Artinya kalian harus perhatikan teman yang berbicara. Jangan teman berbicara kalian sibuk lagi sendiri. Jelas? Perhatikan ya. Jadi anak-anak, sistem gerak pada manusia itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama tulang. Apa? Tulang. Yang kedua otot. Apa? Yang ketiga sendi. Jadi sistem gerak pada manusia itu terdiri dari 3 bagian. Masih ingat? Yang pertama apa? Tulang. Otot. Sendi. Nah, tulang itu sebagai tempat melekatnya organ tubuh. Jelas? Oke, sedangkan sendi adalah tempat atau untuk menempelnya antara tulang 1 dan tulang 2. Jelas? Gerak itu gerak dibagi menjadi 2, gerak aktif dan pasif. Anak-anak, gerak dibagi menjadi berapa? 2. Jadi 2. Gerak apa saja? Pasif dan aktif. Nah, contoh gerak pasif. Gerak pasif. Ada yang bisa sebutkan contoh gerak pasif? Gerak pasif
Passing itu seperti otot. Kemudian gerak aktif. Tulang. Bisa? Bisa. Oke. Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti Pak Guru akan bagikan LKPD. Di sini ada tugas untuk setiap kelompok akan membuat contoh simulasi gerak. Bisa? Nanti tugasnya ada di LKPD yang Pak Guru bagikan. Bisa? Oke. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian dan lihat pertanyaannya, buatlah satu kegiatan atau buat tentang simulasi gerak. Bisa? Bisa? Oke, anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, apakah pelajaran kita menyenangkan? Coba yang bilang menyenangkan angkat tangan. Ya, semua berarti pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan. Apakah Pak Guru tadi menjelaskan kalian bisa terima semua? Bisa? Nah, Siang Pak Sofyan. Siang, terima kasih sudah buka di sini. Setelah proses tadi ya presentasi, kira-kira apa yang menjadi kendala yang masih kendalanya mungkin penyesuaian materi. Oke, kira-kira masukan dari tujuan percakapan kita siang hari ini, ada hal yang ingin Pak Guru dapatkan dari percakapan kita di sini setelah melakukan jadi terus menurut Pak Sofyan ini aja yang jadi kendalanya apa dalam pembuatan aja yang Pak Guru Kendala kalau bahan mungkin bahan jauh kemauan dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, ada tidak rencana tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah setelah rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dengan melihat tadi yang disampaikan di sini tujuan yang dicapai dari percakapan seperti ini, ada tidak rencana tindak lanjut yang untuk solusi dari permasalahan tadi? pembelajaran menarik yang mudah pelajaran
saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan observasi yang saya lakukan tadi. Oke, dari observasi yang saya amati tadi, Agung sudah menyampaikan materi dengan baik, itu melibatkan semua pihak, sehingga kesepakatan yang dihasilkan itu memang murni berasal dari apa yang menjadi keinginan. Itu aja secara garis besar, semoga dilakukan dengan baik, dan ya semoga kedepannya lebih baik lagi untuk masalah yang berlaku seperti ini. Mungkin itu saja Pak Sofyan ya. Terima kasih. Ya saja. Saya juga terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang.